Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rezalian Krisnandi dengan NPM A1A025039. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan melakukan pidato dengan teknik berbicara kontemporer, yaitu membahas topik tentang MBG atau makan bergizi gratis. Ini video. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya belajar dalam keadaan lapar? Sulit berkonsentrasi, tubuh lemas, semangat menurun. Nah, karena itulah pemerintah melakukan atau membuat program MBG atau makan bergizi gratis. Program tersebut termasuk salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, seperti kebijakan besar lainnya, program ini tidak lepas dari berbagai pandangan. Ada yang mendukung dengan antusias, tetapi ada juga yang mengkritik pelaksanaannya. Lalu, apakah MBG benar-benar solusi yang tepat? Atau justru menimbulkan persoalan baru? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pro dan kontra program MBG atau makan bergizi gratis, mulai dari berbagai sudut pandang. Teman-teman sekalian, mari kita mulai dari sisi positif MBG atau makan bergizi gratis. Pertama, program MBG itu berpotensi untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu bahwa masalah stunting dan kekurangan gizi itu masih menjadi tantangan besar dalam negara kita. Dengan adanya MBG yang diberikan secara rutin, anak-anak dapat memperoleh nutrisi yang lebih baik. Kedua, program ini dapat meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa. Perut yang kenyang tentu membawa siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Bukan hanya belajar dalam keadaan prima, tetapi anak akan berkonsentrasi dengan lebih fokus, ya kan? Yang ketiga itu MBG itu juga dapat meringankan beban ekonomi keluarga, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena orang tua itu tidak perlu lagi terlalu khawatir mengenai bekal makan siang anak mereka di sekolah karena sudah ada MBG. Oke, selain itu, MBG itu juga dapat menggerakkan perekonomian lokal. Bahan pangan dapat dipasok oleh petani, peternak, dan pelaku usaha daerah setempat. Jadi, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para siswa yang menerima MBG, tetapi juga masyarakat luas. Namun, di balik berbagai manfaat, MBG itu juga mendapat kritikan yang perlu diperhatikan. Pertama, anggaran yang dibutuhkan MBG itu sangat besar. Program berskala nasional tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Banyak pihak mempertanyakan apakah alokasi anggaran sebesar itu sudah menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan lain, seperti perbaikan fasilitas pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan guru. 2. Tantangan distribusi dan pengawasan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam. Menyalurkan makanan bergizi gratis secara merata ke seluruh wilayah bukanlah tugas yang mudah. Yang ketiga, ada kekhawatiran mengenai kualitas makanan tanpa pengawasan yang ketat. Makanan tanpa pengawasan yang ketat itu, jika tidak dijaga, akan beresiko tidak memenuhi kebutuhan gizi, atau bahkan ada yang malfungsi atau beracun. Selain itu, beberapa pihak menilai program ini berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan standar atau edukasi gizi kepada keluarga dan masyarakat. Lalu bagaimana seharusnya kita memandang program ini? Menurut saya sendiri, MBG itu adalah program yang mulia, program yang baik. Karena menurut saya tidak ada salahnya untuk memberi makan bergizi gratis kepada siswa atau anak-anak sekolahan. Tapi keberhasilan MBG itu juga tidak selalu tercapai. Ada makanan yang mungkin kurang bergizi, lalu juga
kurang konsisten, terus juga anggarannya terlalu besar, itu sebenarnya merupakan salah satu kelemahan atau minus dari program MBG. Tapi jika dilihat dari sisi positifnya, MBG itu juga banyak membawa kebaikan, seperti para murid atau bahkan orang tua dapat menghemat uang, murid menjadi kenyang, terus juga mendapat makanan gratis dari pemerintah gitu. Terus juga program ini tuh seharusnya tuh tidak hanya berfokus pada pembagian makanan, tapi juga menjadi bagian dari strategi besar dalam membangun generasi sehat dan cerdas. Jadi sekalian, MBG itu memang jarang sempurna sejak awal, bahkan mungkin masih belum sempurna hingga sekarang. Tapi belum sempurna itu tidak berarti programnya gagal, tetapi dalam menjalani proses. Dalam mengkritik MBG, kritik itu bukan bentuk penolakan, tetapi bisa jadi bentuk untuk mengevaluasi program tersebut. Sebagai generasi muda sendiri, kita perlu melihat program ini dalam sudut pandang yang objektif. Kita boleh setuju, kita boleh mengkritik, tapi kita harus memahami apa yang ingin kita setujui, apa yang ingin kita kritik. Akhir kata, program MBG atau makan bagi gizi gratis itu adalah peluang sekaligus tantangan. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi investasi besar bagi negara di masa depan. Namun, jika dilaksanakan tanpa persiapan yang matang, manfaatnya bisa jauh dari harapan. Jadi, apakah MBG layak didukung? Jawabannya adalah iya. Dengan catatan pelaksananya harus tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Oke, jadi itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman, guru dan dosen sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Itu adalah tadi video saya dalam berpidato. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Bye-bye.